Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan jika kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengawalinya di dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Yesus Anak Allah. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita diawali oleh bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan membuka nas pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang ke-10. Yesaya 50 ayat yang ke-10, demikianlah nas pembuka pada ibadah pagi ini.
Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hati hambanya? Jika ia hidup di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Kita akan nyanyikan pujian Pada Yesus Percayalah sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, maka Engkau menghantar kami untuk datang dan tiba di tempat rumah Tuhan pada hari ini. Itu bukan suatu kebetulan atau keinginan akan hati kami, tetapi kerinduan itu Engkau taruh di dalam hati kami, sehingga kami mempunyai kerinduan yang sama seperti Tuhan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi ketika kami menjalani kehidupan yang sudah kami lalui, terutama di dalam kehidupan keseharian kami bersama dengan keluarga kami, di sana dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, seringkali kami melakukan banyak kesalahan yang tidak Engkau berkenan. Ampunkanlah akan dosa-dosa kami ya Tuhan, sucikanlah dan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan, dengan layak memuji nama Tuhan dan memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan pada ibadah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan membuat hidup kami menjadi lebih baik lagi dan memotivasi kami untuk ketika kami percaya kepadamu, maka kami pun mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari yang sudah kami lalui. Dan kami belajar meninggalkan segala dosa-dosa kami di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan juga segala hal yang kami lakukan di dalam keseharian kami, sehingga hidup kami boleh lebih menyenangkan akan hati Tuhan, dan di dalamnya kami boleh melihat bahwa berkat Tuhan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya.
Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan nyanyikan pujian Ku Percaya Pada Yesus. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Imam Ita, kita akan mendengarkan pujian dari ketiga saudara kita, Morrison, Pak Yun, dan Ibu Adiliana. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku,
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih buat pujiannya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Imaila. Silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah menjadi kerinduan kami semakin mengenal Engkau, Allah dan Juru Selamat pribadi kami dalam hidup ini. Dan biarlah saat ini kami duduk diam tenang di hadapan-Mu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami untuk boleh mendengar dengan seksama. Kami buka telinga kami, hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dengan leluasa, Tuhan, topang bentuk kehidupan kami, supaya terus Engkau bersihkan, Engkau baharui seturut dengan rancangan-Mu yang indah dan mulia. Tuhan, kami berdoa, berkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baik, dan setiap kami siap mendengar Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Cauan. Iya, Ping'an. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca, merenungkan dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku.
jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Berbahagia kita yang bertekun membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang memberlakukannya dalam hidup keseharian kita. Hosiana. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ni hao ma. Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Ini pertama kali kita bertemu dan Tuhan izinkan boleh melayani di tempat ini. Kiranya pertemuan kita dikenan oleh Tuhan dan kita diberkati. Amin. Ya, saudara, hari ini memang dalam rangka pertukaran pengkhotbah klasis Priangan. Saya perkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Supaya saya disayang, saya kenalkan diri ya. Saya namanya Ima Ita Simbolon. Berarti orang Indonesia. Ya, orang Indonesia ya. Apapun sukunya, tetapi kita satu bangsa Indonesia. Saya saat ini melayani Tuhan di GKI Kota Modern Tangerang, dekat. Ya, saat ini sudah jalan 11 tahun. Ya, melayani Tuhan di sana. Nanti kapan-kapan datang mainlah ke Kota Modern. Ya, biar kita makan ya. Kita ngebakso. Mau? Mau ya, jangan lupa nanti datang loh, saya tunggu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, saya punya pertanyaan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah percaya? Percaya. Coba yang percaya angkat tangan. Oke, percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, turunkan tangan. Percayanya berapa persen? Hah? 99%? Siapa yang 100%? Angkat tangan. Yang selebihnya di bawah 100%. Ya, coba yang percaya sama Tuhan Yesus full 100%. Oke. Yakin percaya 100% sama Tuhan Yesus? Yakin seyakin-yakinnya? Emang Bapak Ibu pernah lihat Tuhan Yesus? Hah? Nggak pernah lihat Tuhan Yesus, kenapa percaya 100%? Rasa. Doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Kalau doa nggak dikabulkan? Nggak percaya. Waduh. Kita belum pernah lihat Tuhan Yesus, tapi kok ia percaya bahkan full 100%. Apa yang membuat kita bisa percaya meskipun tidak melihat? Bisa tetap percaya meskipun ada doa yang belum dijawab sama Tuhan. Apa yang membuat kita boleh terus tetap percaya? Nah, saudara, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kalau doanya sudah dijawab, hidupnya aman, sakitnya sembuh, yang nggak punya pasangan jomblo menikah, yang nggak punya anak bertahun-tahun dalam rumah tangga, akhirnya lahir, percaya, ya. Yang kalau anak-anaknya sayang sama kita orang tuanya, rajin kunjungi, bawa makanan, ajak jalan-jalan. Nah, saya percaya kalau Tuhan Yesus itu
ada dan baik. Tapi kalau enggak, nah mulai ragu-ragu. Apa iya Tuhan itu ada? Apa iya Tuhan itu baik? Apa iya Tuhan itu hidup dan peduli kepada hidup saya? Saudara, dalam persiapan perenungan firman Tuhan ini ya, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi dalam 3 hari, sakit tenggorokan gak sembuh, batuk juga malah tambah, suara tambah parau. Saya tadi pagi-pagi bangun, suaranya jadi begini kayak rocker ya. Suaranya serak-serak becek. Ya, tetapi itu tidak membuat iman saya menjadi lemah. Oh, Tuhan itu tidak baik. Saya kan mau melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan. Kok nggak dikasih sembuh suara yang baik? Itu tidak menjadi patokan kita, menjadi tetap percaya atau menjadi luntur percaya kita. Nah, suatu kali saya ada cerita. Ya, ini kan tadi kita tidak lihat, tapi katanya percaya ya. Nah, suatu kali ada kisah, ya, dikisahkan ada seekor induk ayam, ya, yang dengan sabar dia mengerami telur, ya, anak-anaknya itu. Suatu kali, ya, waktu dia mengerami telur-telur itu, dia berkata kepada anak-anak yang masih di dalam telur, dia bilang begini, "Nah, di sana itu, ya, langit yang biru indah luas sekali. Bahkan di taman itu terhampar bunga mawar merah yang harum, segar sekali aromanya. Dan juga di sana itu ada pelangi yang indah." Wah, mendengar mamanya cerita bilang begitu sama telur-telur yang sedang dierami, anak yang dalam telur itu bilang apa? "Ah, mama bohong. Mama bohong. Saya tidak melihat itu semua. Yang saya lihat di sana sini hanyalah bayang-bayang hitam, gelap." Nah, suatu kali menjelang siang, si induk ini sudah mulai merasa lapar dan dia makan makanan yang sudah disiapkan oleh induk pejantan. Kemudian si induk ini bilang lagi waktu dia makan kepada telur-telur yang dierami. Dia bilang begini, "Anakku sayang, tok gitu ya." Mirip dia suaranya ya. "Anakku sayang, ini ada makanan yang lezat loh. Ya, enak sekali." Terus anaknya dalam telur itu bilang apa? "Tuh kan, mama bohong lagi. Tidak ada makanan yang lezat. Tidak ada. Mama jangan bohong." Begitu ya. Nah, keesokan harinya, telur yang dirami ini mulai menetas. Kemudian anak itu mulai keluar dari cangkang telur. Mereka mulai matanya bisa melihat. Nah, setelah melihat, mereka bilang begini ya, "Wah, benar, langit itu indah, biru, luas sekali. Di sana ada bunga mawar yang harum dan juga indah. Oh, ternyata semua yang diceritakan mama benar." Kemudian mereka setelah diajarin makan sama induknya, sama mamanya, mereka makan, enak. Terus mereka juga mulai bilang, benar, makanan ini enak. Ternyata mama pernah cerita, makanan ini enak, benar. Hao ce xin jin ping. Ya. Benar, makanan ini enak. Ternyata cerita mama selama ini adalah benar. Kita selama ini bilang tidak benar, tidak percaya, karena kita belum melihat. Tapi setelah melihat, aku percaya bahwa apa yang dikatakan mama benar. Nah, itu kisahnya, ya. Anak-anak ayam yang tadi tidak percaya karena tidak melihat, kemudian setelah bisa melihat perkataan yang dibilang mamanya, dia menjadi percaya.
tidak sedikit orang Kristen seperti anak ayam tadi. Kalau belum melihat, nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Ini juga yang dialami oleh Thomas, ya. Thomas dari bacaan kita tadi di Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Ya, Thomas juga di sana berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kemana? Berdasar aja ya. Oke. Dia bilang di ayat 25 sebelumnya itu ya, waktu teman-temannya murid-murid Yesus bilang, Thomas, kami udah bertemu dengan Yesus loh. Dia menampakkan diri bertemu kami waktu kami berjumpa, waktu kami berkumpul dalam ketakutan. Tuhan Yesus datang dan dia sungguh-sungguh sudah bangkit. Tapi Thomas bilang, saya tidak akan percaya sebelum saya menaruh tangan saya, jari saya kepada tangan yang sudah terpaku itu, atau menyucukkannya kepada lambung yang ditombak itu. Kalau saya belum melihat dan menaruh tangan saya sendiri kepada Yesus, saya tidak akan percaya. Ternyata Thomas mirip kayak anak ayam tadi. Ternyata Thomas juga mirip dengan beberapa orang Kristen yang sulit percaya kalau belum melihat Tuhan, atau menjadi ragu-ragu ketika hidupnya dalam keadaan yang sulit, belum ada jalan keluar. Ya, ini yang dilakukan oleh Thomas. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Beruntungnya Tuhan Yesus itu baik, sabar kepada Thomas, sehingga 8 hari kemudian atau 1 minggu kemudian, murid-murid berkumpul kembali. Datanglah Tuhan Yesus, dan di saat itu ada si Thomas yang tadi sempat ragu-ragu. Tuhan berbaik hati menampakkan dirinya, dan dia katakan, ini tanganku, ini lambungku, mari. Dan melihat itu, Thomas yang semula tidak saja ragu-ragu, bahkan tidak mau percaya sebelum lihat bukti, saat itu dia berkata, next, dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Artinya apa? Artinya Thomas percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. Dia adalah Tuhan, pencipta semesta. Dia juga yang berkuasa atas hidup dan matinya Thomas. Dan Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Raja dan Hakim yang berhak kelak untuk menghakimi setiap orang yang hidup. Kalau dia percaya, dia akan diselamatkan. Kalau tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, dia akan dihukum selama-lamanya dalam neraka yang mengerikan. Ya. Saudara-saudara, akhirnya Thomas mempunyai pengakuan, ya Tuhan, ya Allahku, aku percaya Engkau telah bangkit. Saudara-saudara, lanjut. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas percaya karena dia sudah melihat. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat bahwa Yesus telah bangkit, tetapi percaya. Saudara, kenapa adalah berbahagia orang yang sekalipun tidak melihat namun percaya? Saudara-saudara, disinilah perlunya hidup mempunyai iman. Ya, iman itu apa sih? Kalau dalam Ibrani 11 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari
dari segala sesuatu yang diharapkan dan juga bukti dari apa yang belum kita lihat. Itu iman. Kalau kita percaya atau kita mau ikut, kalau sudah ada dasarnya atau apa yang sudah nampak, itu gak butuh iman. Gak perlu, hanya butuh mata, butuh otak. Tapi dalam mengikuti Yesus, kita perlu hidup beriman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa sih kita harapkan? Bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, bahwa Tuhan Sang Pengampun itu adalah Tuhan yang berkuasa, Dia sudah bangkit, bahwa Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Sebagai orang percaya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun keadaan kita sulit saat ini, iman kita tetap kokoh. Itulah iman percaya kita yang kita taruh kepada Allah Yesus Kristus. Saudara-saudara, berbahagia kita yang tidak melihat Yesus 2000 tahun yang lalu yang sudah bangkit itu, tapi kita saat ini bisa percaya. Ya. Ini adalah kebahagiaan setiap kita. Dan ini adalah berkat dari Roh Kudus yang menaungi hidup orang-orang percaya di segala zaman. Bahkan bagi kita, bahkan sampai nanti sebelum Yesus datang kedua kali, di sanalah kita akan mengalami, menikmati bagaimana Roh Kudus bekerja menaungi hati kita, menghibur kita, membuat kita percaya kepada Yesus. Next, saudara-saudara, kenapa ya kisah tentang Thomas yang ragu bahkan sempat tidak percaya kepada Yesus itu dicatat, ditulis di dalam Alkitab? Ternyata ini sangat berguna buat kita, ya, bagi orang-orang percaya di zaman sekarang bahkan nanti. Karena Tuhan tadi bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak. Wah, siapa di sini orang yang percaya kepada Yesus? Siapa yang tidak melihat Tuhan Yesus saat ini secara fisik? Kita adalah orang-orang yang tadi tuh iya, mana orang-orang bahagia? Coba senyumnya. Lihat kanan kiri, bilang, hei orang berbahagia, senyum. Hei orang berbahagia, tetap percaya. Senggol kanan kiri, depan belakang. Sekarang ganti, colekannya ganti. Cie, orang yang berbahagia, bilang. Jadi bilang cie, jawab dong. Ya iyalah. Ayo jawab. Ya iyalah. Siapa orang yang berbahagia di sini? Iya ya, kita orang berbahagia karena kita bisa percaya kepada Yesus sekalipun kita belum melihat Dia. Kita mendapat karya Roh Kudus dalam hati kita. Ya, lanjut saudara-saudara. Kita orang percaya di zaman sekarang belajar dari firman Tuhan, dari kisah Thomas. Kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kita hidup karena kita, bukan karena melihat. Next. Nah, saudara-saudara, ya ini tadi ya, kenapa kisah ini penting dicatat, karena ini bicara soal kebangkitan. Nanti akhir bulan tanggal 30 Maret itu kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Nah, kita harus semangat di minggu-minggu Prapaskah. Hari ini minggu keberapa? Ketiga minggu Prapaskah. Ya, 3 minggu lagi setelah perjalanan kita akan masuk Paskah, merayakan
merayakan kebangkitan kemenangan Yesus. Kenapa hal ini penting? Sehingga dicatat, karena kebangkitan Yesus itu penting. Coba kalau Yesus tidak penting, Yesus tidak bangkit, oh mungkin kita bilang, oh jadi orang Kristen mah percaya aja, nggak perlulah kita pinter-pinter amat, nggak perlulah bukti-bukti. Oh jangan salah, jadi orang Kristen jangan sembarang percaya, jangan hanya ikut-ikutan. Mungkin ada orang bilang percaya Yesus adalah Tuhan, harus cek. Ceknya kemana? Baca Alkitab, apakah benar firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, apakah benar Tuhan Yesus itu mati karena cintanya kepada kita, sehingga dia disalibkan, dosa yang mengampuni dosa kita. Kita harus baca betul-betul, renungkan, apakah Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Ya. Kalau dalam persidangan itu perlu orang bersaksi setidaknya berapa orang supaya kesaksian itu atau perkara itu benar? 2, ya, minimal 2, baru perkara itu diangkat, disidangkan. Tetapi kalau tidak, akan gugur. Nah, Yesus kebangkitannya, berapa saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Berapa orang saksi ya? Ayo, siapa yang pernah hitung saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Ada perempuan siapa? Ada Maria Magdalena, saksi pertama di kubur Yesus yang kosong. Ada akhirnya 10 tambah Thomas, 11 murid Yesus yang melihat Yesus sudah bangkit. Ada 500-an orang, ya dalam 1 Korintus dikatakan, catatan Rasul Paulus, ada 500 orang sekaligus saat itu hadir. Tuhan menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit. Wah, saksinya banyak gak? Banyak. Kalau saksi banyak harusnya percaya gak? Percaya. Itu sudah ada saksi. Kemudian ada catatan tidak saja di Alkitab yang ada firman Tuhan, tapi catatan sejarah dunia juga dicatat bahwa pernah terjadi kematian dan kebangkitan Yesus, ya, di Israel sana. Jadi kita bukan orang percaya yang sembarang percaya ikut-ikutan, tapi kita juga punya akal budi. Gak cuma hati, jiwa, tapi akal budi kita juga. Kita dicelipkan bahwa apa yang dikatakan tentang kebangkitan Yesus adalah benar. Kalau Yesus ini sungguh-sungguh dia sudah bangkit. Kalau ada orang yang misalnya mengatakan Yesus tidak bangkit atau tidak sungguh-sungguh bangkit, maka yang terjadi adalah kita itu dalam 1 Korintus 15 katakan, kita itu sia-sia memberitakan Injil. Bahkan ada orang yang mati martir karena beritakan Injil. Sia-sia ngapain? Kalau Yesus rupanya nggak bangkit. Kemudian kita sia-sia percaya pada Yesus. Kita juga ternyata berdusta kepada Allah. Ya, orang kalau misalnya dikatakan nggak bangkit, kita bilang kabarkan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Kalau enggak, ya bohong dong ya. Kan kita juga masih hidup dalam dosa dan pasti binasa. Dan kita adalah orang-orang yang paling malang di antara semua manusia, paling menyedihkan. Tetapi yang benar adalah Yesus sudah bangkit. Ayat 20 bilang begitu ya di dalam 1 Korintus. Next. Ya, yang benar adalah bahwa, baca sama-sama, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai sulung dari orang yang telah meninggal. Jadi Yesus sudah bangkit. Next. Nah, jadi dari bagian firman Tuhan kita baca renungkan bersama, ada 2 hal yang seharusnya menjadi perenungan atau menjadi tindak nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, marilah kita
menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita belum melihat Tuhan atau belum melihat jalan-jalannya. Ya, ada tahu lagu hatiku, suara saya lagi jelek ini ya, cahaya. Tahu tuh? Coba, ini ada teksnya. Next. Coba kita nyanyi sedikit ya lagu ini ya. Bantu saya, suara saya lagi nggak bagus ini. Next lagi, bagian terakhir. Ya, saat ku tak melihat jalanmu. Coba sama-sama nyanyi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Yang mau percaya katakan hatiku percaya. Selalu ku percaya. Jadi saudara, kalau kehidupan kita yang sakit belum disembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik belum mendapatkannya, yang belum mempunyai pasangan atau belum mempunyai hidup yang lebih baik, kita harus tetap percaya. Ada kata-kata yang bilang begini, saat kita tidak melihat tangan Tuhan, ya, maka percayalah hati Tuhan, bahwa hati Tuhan itu selalu baik kepada kita anak-anaknya, ya. Kita harus tetap percaya. Yang kedua, next, kalau harapan hidup kita akan hidup yang kekal, ini perkara yang serius, yang sangat besar. Yesus sudah lakukan, sudah berikan dan jamin. Kita harusnya mikir begini, untuk hari yang kekal yang besar, Yesus sudah lakukan. Masa sih ada hal lain yang Allah tidak sanggup lakukan? Ya. Dalam Roma ayat 32 bilang begini firman Tuhan. Kita boleh baca, di situ kebaca nggak Bapak Ibu? Roma 8 ayat 32 kita baca, bisa? Ya, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama Dia? Ya, jadi nggak mungkin kalau itu baik bagi kita dalam pandangan Tuhan. Jadi mau kita percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit? Mau, ya? Mau tetap berdiri teguh percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun hidup susah? Mau. Kita akhiri renungan firman Tuhan ini, kita nyanyi satu lagi lagu tadi ya, 2 kali berturut-turut ya. Hatiku percaya, biar ini menjadi respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Mari sama-sama katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu,
Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan pada Tuhan Yesus, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau. Dan firman-Mu yang sudah kami baca renungkan boleh menopang, menguatkan kami kembali. Bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami tetap percaya kepada Engkau. Sekalipun saat ini kami belum melihat jalan keluar dari pergumulan hidup kami. Kami percaya hati-Mu baik kepada kami. Tidak pernah Engkau merancangkan kecelakaan, hal yang buruk. Tapi Tuhan tolong kami untuk menjalani masa-masa berat ini, untuk tetap beriman, memandang kepada Engkau, mengingat janji-Mu dalam firman Tuhan. Kami mau bertekun membaca merenungkan firman-Mu setiap hari secara pribadi, sehingga kami boleh dikuatkan, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi undur imannya, tetapi terus berkobar dalam pengharapan. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan berkati setiap mereka. Kalau ada yang lemah tubuh, Engkau yang jamah, kuatkan. Bahkan Engkau yang sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau yang jaga lindungi mereka. Engkau jauhkan dari mara bahaya. Hiburkan hati mereka supaya terus semangat dalam imannya, bahkan menjadi teladan iman bagi anak cucu mereka. Kami berdoa supaya anak-anak cucu boleh memperhatikan, mengasihi oma opa mereka yang sudah lanjut usia, bahkan penuh dengan keterbatasan, karena Tuhan juga cinta kepada mereka. Berdoa untuk pengurus yang ada di tempat ini, berikan hikmat bijaksana-Mu untuk bisa mengurus pelayanan-Mu di tempat ini. Berikan juga Tuhan pertolongan supaya tempat ini juga kami boleh beribadah dengan baik dan aman, dijauhkan dari hal-hal yang membuat rusuh. Kami berdoa untuk Indonesia supaya terus aman dan juga ketersediaan harga-harga juga boleh terkontrol. Berikan hikmat bagi pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup peduli kepada kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada bab kasih menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Allah Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, yang menyita sengsara di bawah pemerintahan Kristus, salahkan nabi dan diturunkan mau pada hari ketiga, bagi keluar dari dalam mati, naik ke surga bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang diawali dengan nas persembahan pada hari ini di dalam Mazmur 81 ayat 17. Demikian firman-Nya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Kita akan menyanyikan pujian bagi Yesus Tuhan.
tawakal. Kita akan berdoa ya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi ini di mana Engkau telah memberkati kami di dalam pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami boleh belajar memberikan persembahan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami. Berkati untuk pengurus dan juga majelis yang mengelolanya. Berikan kepada mereka hikmat dan marifat-Mu sehingga mereka dapat mengelola keuangan gereja ini dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan laguan Sungguh Indah Kabar Mulia. Kita akan tetap berdiri ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, boleh terus menyertai langkah hidup kita, sehingga kita boleh didapati tetap percaya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai saat teduh. Dan pada hari ini kita ada beberapa jemaat yang baru hadir ya. Nanti saya minta Lose untuk menerjemahkannya. Ya Lose, sing Lose panuam kan ima ya. Ya, haulah.